Selanjutnya kita memasuki pemaparan terakhir dari tim FTK ITS yang akan disampaikan oleh Bapak Triwilas Suwandio, Wuruk Pribadi. Untuk Bapak Tri, apakah sudah bisa bergabung dengan Sudah kami? bergabung dari tadi, Bu Moderator. Baik, terima kasih Bapak. Untuk materi langsung dari Bapak atau dari kami, Pak? Materi dari saya aja biar biasa saya kontrol. Saya Mohon coba izin dulu ya. Pak Triwulas dan saya dijadikan co-host nih untuk bisa share screen. Oh baik Pak. Iya iya baik. Ntar saya cari filenya dulu ini. Tadi ditaruh sini aja. Untuk Bu Anita bisa minta tolong dipindah hostnya ke Bapak Triwilas. Mohon maaf Bu Anita. Untuk hostnya mungkin bisa dipindah ke himpunan Hima. Selamat siang Pak Triwilas, dosen saya ini beliau. Sebenarnya sudah dijelaskan oleh Benita banyak tadi. Jadi pagi ini saya ingin kapalan kita tidak akan maju. Ini mungkin harus clear. Kenapa harus ada program sarjana? Ada meletakkan teman-teman di Politeknik Manufaktur Kapal Poltek Banyuwangi ini pada pada posisi seharusnya dalam menghasilkan SDM. Kita kan sama-sama pabrik SDM ini. Ya. Yang saya rasakan adalah dalam praktis, saya hampir 2-3 tahun dan menghasilkan banyak desain. Sementara teman-teman dari S1 ini perlu waktu untuk menyiapkannya, ya perlu belajar. Ya ini mestinya juga posisi dari teman-teman yang di vokasi, yang sumber daya manusia yang di posisi level menengah ini nggak ada. Malah itu malah sulit, paling gitu ya. Karena kita sekarang sibuk menghasilkan yang S1. Ya. S1 perkapalan Indonesia sudah cukup banyak, ya. Ada ITS yang lahir duluan, terus kemudian ada Unhas, ada Patimura, ya, ada Undip yang swasta banyak, ya, terus ada UI, ada ITB, meskipun lahirnya dari ibu yang berbeda. UI lahir dari teknik mesin, ya, ITB malah lahir dari teknik sipil, dari jurusan teknik lautan, ya. Sementara di vokasi ini saya lihat tidak banyak menurut saya yang mengambil teknik manufaktur kapal. Saya bicara STM perkapalan aja yang saya tahu baru ada 2 di Indonesia.
Indonesia. Menjadi di level bawah, ya, di skill level bawah, gitu. Terus kemudian Poltek perkapalan menurut saya juga tidak banyak. Ada PPNS, saya baru tahu yang ini muncul lagi Politeknik Banyuwangi. Sebelumnya ada Politeknik Batam. Ya, saya khawatir kalau kita terlalu banyak ini kurikulumnya, saya lihat kemarin terlalu meniru perkapalan S1 itu ya. Meskipun ditambahi prakteknya agak banyak. Ini mungkin yang saya ingin sedikit share di sini ya. Saya kira akan menjadi alangkah baiknya kombinasi ini ya. Kalau bisa kita menghasilkan SDM dalam mendukung industri maritim. Saya kira gitu Bu Anita yang akan saya sampaikan hari ini ya. Karena kalau sudah kebablasan nanti sulit ininya. Sulit mengembalikannya kembali pada level kurikulum dan kemudian silabus. Ya. Seperti di PPNS juga kelihatannya seperti itu. Yang contoh sederhana adalah saya tanya kemarin ke Pak Eko yang datang ke kampus, saya tanya di pelajar, tugas akhir kalian bentuknya apa? Skripsi. Skripsi itu kan ciri penelitian, pulang ya gitu. Kalau di S1 fine ya. Harusnya kalau di Poltek ya berupa final project ya, benar-benar project ya gitu ya. Mengerjakan project. Ya, itu mungkin yang saya ingin diskusikan hari ini ya. Saya akan mencoba mereview KKNI kita. Kerangka Kurikulum Nasional Indonesia pada perguruan tinggi. Ini terus terang saya tidak ngarang sendiri ya. Saya ngambil cuplik dari beberapa diskusi kurikulum pada masa penggantian kurikulum perkapalan yang tahun 2018 kalau nggak salah, kita banyak sharing ya, karena banyak perubahan di Kemenristek Dikti. Next Pak Subian. Ya. Jadi kita mengenal di level bawah ini ada sekolah menengah atas, kejuruan Madrasah Aisyah ya. Saya melihat yang S1, kebetulan saya banyak bergelut di sini ya. Kita banyak terima S1, SMA. Ya. Kita fokus pada pengembangan filosofis keilmuan ya. SDM yang mampu mengisi area of occupancy, ya. Terutama kalau nanti mau jadi peneliti, analitis, ya itu di sini. Sampai level magister, S2 dan doktor. Dan kemudian ada yang di sebelah kanan itu kita lihat ya. Teman-teman dari STM, sekolah kejuruan ya, itu bisa menempuh di area diploma 1, D1 ya. Di tes ini banyak D1 tahun ya. Malah di tes ada D6 bulan juga ada ya. Diploma 2 yang 2 tahun, diploma 3, dulu Poltek Perkapalan Negeri Surabaya awalnya dari penyelenggara D3, sekarang udah naik ke diploma 4 ya, sarjana sains terapan. Kemudian masih subspesialis ya, profesi ini yang mungkin banyak diadopsi oleh teman-teman dari PII ya. Nah di sini sekarang Poltek juga bisa sampai S2 dan doktor ya. Cuma cirinya ini terapan ya. Jadi magister S2-nya terapan, doktornya juga terapan ya. Saya belum pernah melihat pada level ini. Khususnya di Indonesia. Kalau di luar negeri udah banyak. Ya. Karena sekarang juga di Indonesia masih agak kebingungan kelihatannya mau mengadopsi yang mana ya. Kalau di dunia internasional, negara-negara kontinen seperti Inggris, Amerika, itu sudah terbagi di sana.
Ada program MSc itu Master of Science yang untuk khusus peneliti, dosen, analisis segala macam. Kemudian ada yang engineering yang baik kuliah aja yang lebih ke praktis, ya. Atau ke berorientasi ke Jepang dan Jerman yang gelarnya itu Doktor Engineering, ya lebih banyak ke aplikasi, ya. Saya nggak tahu kalau arah yang dokter terapan apa diarahkan ke situ. Saya juga pernah melihat terus terang di Indonesia, agak mix, ya. Oke, next Pak Supian. Kemudian kita perhatikan, orang belajar itu pada level KKNI-nya itu bisa berbagai alur, ya. Pendidikan formal ini, SMP, SMA, D1, atau S3, ya, atau tadi S2 terapan, S3 terapan, ya. Ini yang garis kuning ini peningkatan profesional, dan kemudian yang ke atas ini adalah levelnya sampai level 9, ya. Terus kemudian kita lihat karir di dunia kerja. Ada yang operator, ini mungkin jatahnya teman-teman tadi ya, yang lulusan dari STM kejuruan itu di sini mungkin, ya. Teknisi level 6, 5, 6 itu mestinya harusnya dari teman-teman Poltek ini gitu ya, dari D3 baru nanti ahlinya ada 2 tadi, ya, ahli peneliti sama ahli yang terapan, benar-benar ilmunya diterapkan, ya. Terus terang saya sudah terlalu lama menjadi praktisi, jadi ilmu saya lebih banyak terapannya daripada nelitinya. Nelitinya jarang-jarang, ya. Kalau dites namanya, kalau ada profesor, kalau ahli yang praktisi tadi yang banyak ini jadinya proyektor, ya, proyektor itu namanya, ya, karena kita meroyek terus, gitu, menghasilkan revenue untuk ITS. Next. Ya. Ini tadi melengkapi tadi, ada operator, teknisi, analis, ya, ahli, ya. Di sini teknisi dan analis ini sebenarnya dibedakan kitanya masing-masing menurut saya. Ya, analis itu jatahnya sarjana, teknisi tadi jatahnya D4, sarjana sains terapan itu di sini, ya. Ahli juga terbagi tadi, ya. Doktor, magister itu kan bagian neliti tadilah kan, gitu ya. Kalau sudah spesialis 1, spesialis 2 itu kan sudah profesi. Contoh profesi itu sebenarnya banyak, ya. Advokat itu profesi, ya, spesialis 1. Notaris itu spesialis, ya. Nah, itu yang magister terapan sama dokter sebenarnya ada posisi di situ, ya. Cuma kalau seorang magister mau jadi spesialis ya harus sekolah lagi, ya. Atau lewat jalur profesi, lewat PII, itu bisa lewat rekognisi lampu, ya. Ini sekarang programnya juga ada, ya. Terakhir ada Kemenristek Dikti dengan PII membuat program studi baru, program studi profesi insinyur, program studi profesi insinyur Indonesia, ya. Jadi program studi program profesi Indonesia namanya, PSPPI. Ini hampir di setiap perguruan tinggi sekarang ada. Cukup banyak yang sudah menyelenggarakan. Itu adalah jalur profesi sebenarnya. Bahkan saya yang sudah insinyur sejak tahun 87, terpaksa nyari gelar lagi insinyur lagi. Jadi insinyur saya kuadrat. Itu isinya adalah kita diminta mengelis semua pengalaman kita di sini untuk mendapatkan pengakuan. Apakah kita hanya berhak mendapatkan insinyur profesi pratama
insinyur profesi muatia atau utama nanti. Ini cukup sulit juga, ya, karena yang jadi problem bukan sulit materinya, mendaftar pengalaman selama 30 tahun dalam sebuah daftar yang cukup panjang itu kan juga nginget-ngingetnya itu lama, ya. Apalagi nanti kalau sudah lebih canggih lagi diminta dokumennya, anunya, waduh tambah susah lagi, itu dokumennya udah hilang atau kemana itu, ya. Dan sementara kita perlu sekali banyak insinyur kelihatannya, dan undang-undangnya sudah terbit, ya. Jadi dalam undang-undang itu yang cukup mengagetkan adalah kalau kita berpraktek sebagai insinyur tanpa STRI itu bisa dikenakan denda atau pidana, ya. Di sini saya lihat ada Prof. Daniel, ini teman saya, nanti bisa menjelaskan lebih jauh tentang ini karena beliau adalah perintis PPI Jawa Timur, PII Jawa Timur, ya. Next. Ya, lebih jelas lagi. Ini antara diploma 3 dan sarjana bisa kita lihat. Kalau sarjana itu tugasnya mengaplikasikan, mengkaji, membuat desain, memanfaatkan iptek, menyelesaikan masalah. Ya, kalau diploma 3 tadi lebih berlingkup luas dan memilih berbagai metode katanya. Nah, pertanyaan yang diploma 4 tuh ngapain? Nih, gitu. Sebenarnya kalau saya melihat semua PPT ini, ya, tadi sebenarnya dari sisi praktis tadi, kalau saya mendesain kapal, saya akan merencanakan pada konsep sampai preliminary design untuk membantu, ya. Perlu banyak asisten. Itu saya agak sulit mencari dari lulusan S1 karena mereka memang tidak didedicated untuk itu, ya. Reality menjadi bentuk-bentuk yang lebih nyata mendekat ke produk. Belum nanti ada satu level yang penting, engineering. Engineering adalah menerjemahkan semua level tadi, ya, basic design yang kita kenal selama ini menjadi gambar-gambar approval class menjadi engineering drawing, ya, yang bisa dikerjakan oleh kolega kita yang punya skill ngelas, fitter dan segala macam, ya, yang sudah diterjemahkan kompetensinya di dalam SKKNI kita, ya, kapal dan perahu, yang sudah menjadi ditetapkan oleh BNSP. Itu kan belum ada penerjemahnya. Harusnya teman-teman dari Politeknik Banyuwangi yang ada yang kualitas. Kemarin saya sebenarnya banyak bicara ini dengan Pak Eko, cuma kelihatannya terus saya jadi ditangkap di sini, ya, jadi dalang lagi di sini, ya. Tapi baiklah, kita ini mungkin saya ingin hanya meletakkan posisinya Poltek ini di politik dari bukan politik, jadi pada posisi seharusnya, ya. Next, ya ini. Jadi di level 6 sebenarnya kita, ya, menguasai secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan secara misalkan contoh yang mudah, ngelas hanya itu adalah pelengkap dari mereka mengetahui kuliah teknologi pengelasan agar mereka lebih mengerti, ya, biar nanti mereka bisa melakukan penelitian tentang welding dan segala macam, ya, tujuannya adalah ke situ. Tapi kalau di Poltek harusnya ya benar-benar bisa ngelas, paling tidak harus bisa standar
itu supervisor welder itu sudah jelas bisa kalau menjadi supervisor pembangunan kapal, tapi nggak bisa ngelas kayak gitu, ya. Nanti kalau di lapangan dibilang sampean ngomong tok Pak, kayak so ngelas, ya, gitu. Sama tukang las, gitu ya. Demikian juga sama fitter, kayak gitu ya. Mungkin itu yang ciri-ciri pentingnya ini yang mungkin yang lebih kasat matanya itu seperti itu, ya. Next, ya. Kalau ini pengembangan kurikulum berbasis KKNI, saya kira kita sudah tahu semua, ya. Standar kompetensi kerja, standar kompetensi lulusan ini adalah pendekatan ke kita mendevelop kurikulum. Ya, saya kira sebagai dosen mungkin kita sudah mengalami pergantian kurikulum beberapa kali, ya. Apalagi saya sudah 30 tahun kita kerjanya mengganti kurikulum, ya. Yang diganti kurikulum dan silabusnya, kuliahnya ya sama aja, pertanyaannya kayak gitu, dan itu kelihatannya terjadi di semua perguruan tinggi, ya. Nanti kalau dilihat, mudah-mudahan temennya bilang cuma kayak gini, siapa yang mau ngecek silabus dipraktekin atau tidak, kayak gitu. Nggak ada, ya, nggak ada yang mau meriksa itu juga, kan gitu ya, sehingga lulusannya sama juga, kan gitu ya. Saya juga pekerjaan paling repot itu, saya jadi ketua jurusan teknik perkapalan 2 periode. Pekerjaan paling sulit adalah ketika ditanya bagaimana Bapak memeriksa bahwa kurikulum yang Bapak review tiap 5 tahun ini dijalankan sampai silabus dan menghasilkan CPL yang saya lihat berbeda-beda. Itu pertanyaan yang paling sulit dijawab oleh kita ketika diaudit, ya. Itu. Apalagi zaman sekarang ini, zamannya work from home sama kuliah online, tambah sulit lagi, ya. Menjadi pekerjaan tersulit sekarang mengevaluasi. Oke, next, Pak Supyan. Ya. Kemudian kita harus selalu mulai dari tentang namanya deskripsi generik di setiap level, ya. Kemudian kita ngomong lagi ke tadi, ya, levelnya itu kan harus jelas tadi. Poltek Banyuwangi itu kan di level 6. Ya, sementara ada keharusan prakteknya 60%, 40%. Ya. Tapi bukan berarti bahwa kuliah 40% teori, 60%-nya praktek, enggak juga seperti itu. Itu harus terintegrasi, ya. Itu. Jadi kalau saya bilang kemarin ke Pak Eko, jadi teman-teman yang dari Poltek ini harusnya lebih mentraining skill, ya. Ya, skillnya harus bisa bangun kapal, kayak gitu ya. Benar-benar bangun kapal. Kalau kita di S1 itu hanya diceritani bangun kapal. Sama seperti Bu Wanita tadi cerita, bangun kapal adalah gini, itu cerita aja kalau di S1, ya. Kalau di Politeknik Banyuwangi harusnya sampai membangun kapal. Ya, kemarin Pak Eko, saya main ke lab saya sampai loh, saya membuat kapal sendiri, kapal kayu ini. Supaya saya ingin menunjukkan ke mahasiswa bagaimana membuat kapal kayu. Ya, mulai motong kayu sampai itu pun yang tertarik tidak banyak. Ya, karena mungkin mereka memang sudah lahir dengan dominan otak kanannya kelihatannya. Ya. Disuruh pegang geraji, pegang ini nggak cocok, ya. Mungkin di teman-teman Poltek harus seperti itu, ya. Dan mungkin tadi kan Bu Anita sudah menyebut, mestinya harus ada pilih spesialis karena bidangnya banyak. Saya kira itu saran yang bagus sekali, ya. Saran yang bagus dalam arti lebih achievable. Kalau disuruh membuat kapal 1000 DWT, ya pasti kan nggak punya galangan itu Poltek Banyuwangi, ya. Kalau mau pinjam galangan, siapa yang mau dipinjami galangannya untuk praktek?
Ya, Bu Anita pasti nggak mau lah kalau untuk praktek mahasiswa Poltek Banyuwangi dikerahkan di sini suruh buat kapal misalkan itu. Ya, nanti rusak semua kapalnya itu. Ya, nah, kalau kapal kecil kan bisa, itu di kapal nelayan, ya, atau nanti ada spesialis kapal fiber, kapal kayu, kapal aluminium kecil-kecil untuk wisata, misalkan kayak gitu. Produknya hasilnya bisa dijual, praktek dijual, ya. Mungkin itu, ya. Deskripsi spesifik learning baru kita definisikan, ya. Baru nanti learning kamu lulusan learning mendesain kapal kan itu dengan mudah dipraktekkan, menentukan supply and demand di sana Pak. Jangan sampai perlunya bis tapi keluarnya bemo atau perlunya ya, ada yang berhasil, ada yang tidak, ya. Saya masih kena kurikulum 160 SKS ya dengan Prof Daniel itu, ya. Dimana kita di training memang untuk bisa menjadi tadi, ya, bisa semuanya lah, ya, bisa palu gada kata, pokoknya bisa buat kapal lah katanya gitu. Kemudian tahun 82 kalau nggak salah itu perubahan yang cukup drastis menuju itu ada bidang studi konstruksi, bidang studi galangan kapal, bidang dan konstruksi dan kekuatan, ya. Itu adalah kurikulum percobaan kita yang gagal dalam 1 kali masa, ya. Karena banyak komplain dari galangan kapal. Karena alumni kita hanya bisa di atau di IPTN yang banyak diperlukan pada waktu itu, konstruksi dan hidrodinamik, sehingga mereka bisa, karena mereka bisa punya kompetensi untuk membantu mereka mendesain pesawat kayak gitu. Itu saya perhatikan hanya bertahan cuma 1 masa kurikulum. Setelah itu kita rubah lagi, kita mix lagi, ya. Itu percobaan yang mahal, ya. Karena akhirnya pada waktu kita lulusan kita yang galangan kapal hanya bisa mendesain galangan dan membangun kapal. Ketika ditanyain konstruksi nggak tahu juga. Taunya ya nanti tanyalah teman-teman konstruksi hanya bisa ngitung konstruksi saja. Ditanya bagaimana kapal itu dibangun nggak tahu juga, gitu ya itu. Hanya kita kembali ke kurikulum yang sampai sekarang juga kita develop terus, ya. Jadinya zaman saya jadi kajur kita rubah menjadi 2 bidang besar, desain dan shipbuilding, ya. Jadi yang dari bidang studi desain adalah punya skill mendesain kapal secara utuh, ya. Namanya adalah naval architect, ya. Terus kemudian yang satunya adalah shipbuilding, ngurusi produksi kapal. Ya, shipbuilding 678 beda kompetensi. Sehingga jurusan perkapalan pada waktu saya jadi ketua jurusan tahun 2003 sampai 2011 punya nama agak keren pada waktu itu Department of atau jurusan of NASE, ya, jurusan bahasa Indonesia, departemen itu bahasa Inggrisnya, Naval Architecture and Shipbuilding Engineer.
Kemudian di kurikulum terakhir yang 2018 ini karena ada arahan yang bahwa nama program studi itu tidak boleh pakai dan, kayak gitu, ya. Jadi teknik perkapalan namanya tetap, tapi bahasa Inggrisnya nggak boleh disingkat jadi Department of Naval Architecture and Shipbuilding, ya. Jadinya keluarnya Department of Naval Architecture sekarang. Ya menurut saya kurang lengkap. Saya pada waktu itu mengusulkan kenapa pakai nama Naval Architecture, bilang ya gitu. Karena konotasinya adalah lebih ke desain. Ya, saya lebih prefer sebenarnya namanya Ship Engineering aja. Jadi kita tidak hanya mendesain tapi sampai ke engineeringnya, membangun kapalnya, ya. Tapi ya sudahlah, udah lewat. Tapi ini ada berita baru lagi. Kelihatannya sekarang diperbolehkan pakai dan, ya. Tidak diizinkan pakai dan, kecuali pada waktu itu penyakit kulit, jurusan penyakit kulit dan kelamin itu yang dibolehkan katanya. Lucu juga ini. Kita protesnya waktu itu kayak gitu. Kok jurusan penyakit kulit dan kelamin kok boleh? Gitu. Ya karena itu nggak benar kalau penyakit kulit tok atau kelamin tok kayak gitu ya. Lucu juga itu teman-teman di Ristek Diti. Ya. Dan ternyata sekarang sudah arahnya berubah lagi, boleh lagi sekarang. Ya. Jadi saya kira itu yang penting. Waktunya saya masih punya berapa ini? Bu moderator? Masih ada 30 menitan, Pak. Oh, masih banyak juga. Oke, lanjut Pak Supian. Ya. Ya ini tadi lebih jelas lagi. Ya. Kalau teknisi atau analis, ya, Politeknik Banyuwangi lebih mendidik ke arah yang teknisi. Ya. Karena menurut saya masalah utama dari Poltek Banyuwangi adalah mencari merekrut calon mahasiswa dengan akademik level yang cukup tinggi, yang sudah contohnya itu alumni Bu Anita itu sudah jadi direktur beberapa tahun di Adiluhung, ya. Itu masih di ITS itu levelnya kalau nggak salah 12, ya. Dari kalau kita menerima maba, akademik levelnya itu baru 12, ya. Namanya intake quality material, ya, calon mahasiswa yang cukup tinggi level kita cantum direktur. Kalau level 1 seperti TI mungkin jadi presiden. Ya kan saya mendidik Merauke program keberpihakan pada waktu itu zaman saya jadi ketua jurusan, ya. Ada 22 mahasiswa kalau nggak salah, ya. Kita tahu persis sebenarnya mau nolak itu sungkan, gitu ya. Terus kemudian mereka mau bayar lumayan tinggi, ya. Pada waktu itu kita ada program ini, ya, namanya apa sih itu ya? Yang SPI-nya 25 juta pada waktu itu. Lumayan lah buat penghasilan jurusan. Program afirmatif. Ya, program afirmatif itu ya. Pak Daniel waktu itu mungkin masih ingat, ya. Tapi nasibnya teman-teman dari Merauke ini IP-nya di bawah 1, ya, 1 tahun pertama. Memang mereka hobinya apa? Sepak bola di lapangan ITS. Kalau suruh sepak bola ini pinter, tapi kalau sudah kena matematik, geliang itu udah mereka, ya. IP-nya di bawah 1 semua. Akhirnya saya maju ada waktu itu ke rektor, saya bilang ini harus ada solusi untuk mereka. Daripada nanti
gagal semua di program S1 teknik perkapalan. Ya, akhirnya kita pindah ke Politik Teknik Perkapalan Negeri Surabaya, di sana. Mereka senang ketika mereka pasrah membuat kapal kayu, ya, terus ngelas, itu mereka sangat cepat sekali belajar, skill levelnya tinggi sekali mereka, ya. Dan akhirnya mereka lulus sebagai alumni PPNS, itu contoh, ya, contoh nyata di depan kita, ya. Sementara itu terus kemudian saya kira itu dialami semua oleh program studi teknik perkapalan, ya, intake quality of the students, ya, itu kita alami juga, ya. Kita agak meningkat sekarang karena selama presiden yang terakhir ini, yang 2 periode ini, karena ada program tol tidak agak meningkat dikit, level kita agak naik 12 atau berapa intake quality karena itu, ya. Karena intake quality sebenarnya kan mereka pilihannya tinggi di situ. Ya, kenapa? Karena kepengen gaji tinggi. Ya, gaji tinggi ya jadi tadi kalau kerjanya di IT, ya, di industrial engineering, gitu. Kalau di kapal kan jadi kalaupun jelek-jelek ngawasi juga ngawasi tukang las, kan gitu, ya. Paling pol saya lihat kalau alumni kita, ya, fresh graduate itu paling di atas UMR dikit lah, sekitar 4 juta, 5 juta take home pay. Posisi 15 juta, 20 juta. Itu berbeda jauh sekali dengan yang teman-teman dari IT dan industrial engineering dan sipil dan permesinan, mesin, ya, itu. Itu saya kira itu. Jadi mereka lebih tertarik di bidang-bidang itu. Ya, itu salah satu kesulitan utama. Apalagi pendatang baru seperti Politeknik Banyuwangi ini. Ya, paling nggak tahu sekarang terima mahasiswa berapa itu. Ya. Demikian juga yang program studi perkapalan udah cukup banyak tadi saya seperti ceritakan. Di swasta juga tambah banyak. Ya. Dan semuanya S1, ya. Jadi kalau semuanya jadi analis, nah siapa yang jadi teknisi tadi? Seperti kata Bu Anita tadi, kita perlu teknisi untuk membangun kapal, ya. Ya, perlu analis, perlunya dianalisis terus, ya, nggak jadi kapal jadinya. Next, ya. Ini saya kira sama, ya. Terus kemudian dalam merumuskan capaian pembelajaran, ya, atau learning outcome dan kompetensi, ya. Supply side pasti ditetapkan oleh penyelenggara pendidikan atau penghasil lulusan, kemudian ada demand side, ya. Memang ada sedikit keharusan sih, ya, bahwa kita di dalam membentuk atau mengembangkan kurikulum, kita harus menempuh proses-proses ini, ya. Ini pun karena kita memang sudah diaudit sangat ketat, ya. Terakhir oleh perkapalan malah dapat 3 ini, ya. 3 audit. AUN, IAB, dan kemudian BAN. Ya. Untung sekarang oleh Menristek yang baru, Mendikti yang baru, sudah agak dihilangkan kewajiban untuk memperoleh akreditasi. Kalau sudah memperoleh akreditasi internasional, tidak perlu akreditasi BAN lagi. Beban administrasi kita sudah berkurang banyak. Ya. Kalau tidak bisa bayangkan, 3 akreditasi dengan masa yang berbeda, berakhirnya berbeda, mungkin beda tahun, ya. Setiap tahun kerjanya kita menghadapi auditor. Ya, pekerjaan administrasinya banyak sekali, ya. Salah satu pertanyaan auditor adalah tentang tadi ini, bagaimana kalian merumuskan capaian pembelajaran. Bukan hanya tanya, mereka tanya proofnya mana kalau kalian sudah berdiskusi dengan industri. Mana? Nggak ada. Pada waktu itu nggak ada juga, ya. Pada waktu pertama di audit kita nggak ada juga itu. Ya, buktinya nggak ada. Kita melakukan
Karena hampir sebenarnya dari demand side adalah alumni kita di perkapalan. Ya. Kita diskusi kadang-kadang tidak kita formalkan. Istilahnya teman-teman itu cangkruan lah kurikulum gitu. Panggil wanita, panggil dari PT PAL. Waktu itu ada Pak Firmansyah, ada sekarang Pak Turitan. Ya paling kalau itu paling seperti itu aja ya. Kadang-kadang informal meeting. Sekarang kita harus formulasikan, harus diformalkan. Harus di absen, ada buktinya, ada notulennya, ya lebih ke administratif work yang cukup melelahkan. Ya, saya kira teman-teman Poltek Banyuwangi sekarang sedang dalam proses ini. Ya. Jangan lupa nanti semuanya, ya, termasuk absen dan segalanya ini harus ada buktinya. Nanti akan ditanya ketika auditor datang. Ya, next. Ya. Dan selalu kita berkutat di sini. Nomor satu adalah kemampuan bidang kerja. Kita harus verifikasi skill apa sih? Hampir kita tidak bisa hanya di Indonesia khususnya. Ya, kalau kita hanya berbasis pengetahuan aja, ya, karena nggak mungkin orang kerja di kalangan mau jadi analis aja, harus sedikit nyerempet ke praktek. Ya, terpaksa kita juga jadi praktisi sebentar, ya gitu. Ya. Makanya di teknik S1 perkapalan kita ada namanya kuliah program perencanaan produksi kapal. Ya. Jadi mahasiswa dilatih untuk mendeskripsikan proses produksi kapal dalam bentuk gambar-gambar kerja. Ya, itu yang kita dulu adopsi dari bidang studi shipbuilding engineer. Ya, shipbuilding engineering. Ya. Kemudian knowledge. Ya, ada analisis, kemampuan sintesis, kreasi, ya. Ini pun kemarin kita agak juga belajar juga. Untungnya di TS ada pusat jaminan mutu yang banyak men-share kita. Jadi mereka khusus diminta oleh ITS untuk mendevelop jaminan mutu dan bagaimana mendevelop kurikulum. Ya, kalau kita ini kan mendevelop kurikulum learning by doing, ya. Terutama teman-teman dari universitas pendidikan ini yang lebih kompeten tentang itu, ya. Jadi mereka belajar kemudian di-sharing ke teman-teman yang ada di prodi. Ya. Juga kemampuan manajerial yang dimaksud attitude tadi, ya. Ada leadership, bekerja sama, bekerja dalam kelompok, ya. Ini pun kita harus terjemahkan dalam tugas. Ya. Ada lagi pertanyaan kemarin dari IAPI yang sempat ada PR kami yang belum bisa terjawab kelihatannya. Ya. Bagaimana kalian mengevaluasi bahwa CPL ini sudah terpenuhi? Itu juga belum kita bisa definisikan. Kita jawabnya normatif. Ya kalau banyak yang diterima kerja kan CPL-nya terpenuhi, sebenarnya bukan kayak itu yang dia maksudkan, ya. Sebenarnya yang dia maksudkan adalah seperti mungkin kalau putra-putri kita yang sekolah SD, jadi kita harus diminta membuat semacam rapot, ya. Rapot yang mendeskripsikan bahwa CPL ini tercapai enggak. Ini bagian paling sulit. Padahal CPL prodi itu harus diterjemahkan menjadi CPL bidang studi. Bidang studi pecah lagi atau RMK tadi, rumpun mata kuliah, diterjemahkan lagi menjadi CPL setiap mata kuliah. Jadi setiap mata kuliah ada. Kita sampai pada level mau mapping CPL itu di mata kuliah. Ya. Evaluasinya gimana? Itu yang belum sempat kita lakukan. Ya. Jadi kita harus menilai sebenarnya. Kita menerima tugas, misalkan saya mengajar di manajemen produksi kapal dan maintenance. Saya harus mereview CPL yang dititipkan oleh prodi RMK ke saya dalam dua mata kuliah itu tercapai atau belum, ya. Ya, sekarang ya paling kita tanya aja, kita buat beberapa kuesioner penilaian yang menanyakan itu harusnya bisa dirupakan di dalam bentuk soal UTS, soal OAS, ya. Kemudian kita mendiskusikan, tapi menjadikan itu adalah
capaian dari atau kinerja dari CPL-nya prodi itu belum sempat. Ya. Dulu pada kurikulum sebelumnya, ketika kita masih ada ujian tugas merancang, kita sebenarnya dengan mudah melakukan di ujian tugas rancang itu kita sudah punya checklist pertanyaan yang harus ditanyakan ke setiap student ketika presentasi tentang tugas perencanaan mereka yang dibagi menjadi TM 1, 2, dan 3. Ya, dari situ kita bisa menilai sebenarnya kemampuan ini mudah-mudahan sudah tercapai atau belum dari pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab. Memang di situ terlihat ada satu generasi atau satu angkatan di mana belum semua kayak gitu. Padahal relatif kurikulum kita tidak berubah. Ya. Kalau analisa saya sebenarnya adalah tadi karena kurikulum pendidikan menengah kita yang berubah-ubah menurut saya. Ya, karena kurikulum di prodi perkapalan hampir tidak pernah berubah. Kontennya tidak pernah berubah. Ya. Jadi situ kita bisa membuat checklist. Kalau nanti kelihatan nilainya rendah di bagian pertanyaan tertentu, misalkan tentang tahanan, kita bisa panggil itu dosen juga. Faktanya dia ketika ditanya pada waktu ujian tidak ngerti juga, ya. Tapi masih punya alasan. Ya, tahanan itu kan diajarkan di semester 3, ujiannya semester 8, ya sudah lupa lah pasti Pak, kan ya gitu kan, repot juga kayak gitu. Pak Eko, kalau memang teman-teman Poltek Banyuwangi akan maksud saya akan mengembangkan kurikulum yang benar-benar berbasis vokasi, itu memang agak sulit ya menurut saya, harus kita terjemahkan. Teknik perkapalan ITS siap membantu, ya. Dan mungkin kalau mengacu ke kurikulum Poltek perkapalan mungkin sudah agak rancu juga, karena dia agak mirip-mirip ke S1 juga, kan, gitu ya. Karena lulusan S1 perkapalan, S2 perkapalan juga semuanya itu, ya. Sehingga kita akan nanti ada generasi baru yang generasi vokasi ini, ya. Saya kira akan sangat mendukung pengembangan industri kapal di Indonesia. Ya. Terima kasih. Ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang keliru atau mungkin tidak enak didengar. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.